Itu waktu itu ayah sempat juga di penjara kan, karena iya? sempat di penjara karena jenazahnya itu nggak pernah balik. Nah itu yang membuat ayah tuh sempat kayak dendam gitulah. Ada satu tempat yang nggak pernah lu mau masuk dan males itu, yang 5 agama itu ke situ yuk. Semua anggota keluarga pun nggak ada yang pernah masuk. Kenapa? Terus ada satu sudut, ada bentuk putih kayak pocong gitu, Iya, ada. di situ. Mau sampai kapan kalian tinggal di sini? Tempat nyimpan benda-benda pusaka almarhum. Anaknya dukun ya dan lain sebagainya ada. Tapi kan kayak ya udah sih, biarin aja. Ada satu tempat yang nggak pernah lu mau masuk dan males itu, yang 5 agama itu ke situ yuk. Mumpung masih ada matahari nih. Hah? Berani nggak lu? Males. Karena kotor di situ. Apa udah nggak pernah ditempatin juga sih? Gak pernah ada yang masuk sama sekali? Nggak pernah ada yang masuk. Even nyokap lo? Iya. Semua anggota keluarga pun nggak ada yang pernah masuk. Kenapa? Buat apa? Ayah pun gak pernah masuk di air ayah? Oh, ayah pun udah nggak pernah masuk lagi. Karena di situ tuh ayah ceritakan dia suka bertapa katanya ya. Iya, bertapa. Kan, jadi ya namanya Ki Joko Bodo ya. Apa yang disampaikan tuh gitu kadang-kadang percaya nggak percaya, kadang-kadang bercanda. Oh, ya, udah percaya, emang gitu, bohong deh, kayak suka gitu kan dia kan. Oh. Beliau tuh cerita katanya di situ suka bertapa, ada aliran airnya, Iya ada. terus suasananya itu dingin, padahal nggak ada AC-nya, betul kan? Terus ada maaf ya, ada patung Bunda Marianya, ada lafaz Allahnya, Iya, terus ada Budanya, unsur Hindunya juga ada, terus ada satu jorokan gitu kayak ada bukan bantal sih, kayak tempat duduk gitu juga. Terus ada satu sudut, ada bentuk putih kayak pocong gitu. Iya, ada. Di situ kata dia supaya mengingatkan kematian, kata beliau gitu. Gue bilang ya nggak gitu juga kali, bukan mengingat kematian terus dipasang pocong di situ. Iya, di situ ada betul. Bener ya? Benar. Yang gue ceritain barusan visualkan bener. Benar. Tapi ada poin yang agak sedikit kurang tepat. Kenapa di situ dingin ya? Karena ada AC-nya. Kata dia nggak ada AC loh. Wah, bohong itu. Emang dibodoh-bodohin. Ada AC-nya. Itu ada AC-nya? Ada AC-nya. Iya, kata dia gini, ini dingin dan oh iya, kan kita dalam kondisi takut juga, udah nggak mau lihat kemana-mana, ada AC-nya. Ada AC-nya. Berarti kalau sekarang kita ke situ tuh udah panas. Udah panas, udah sumpek aja. Itu tuh di dalam rumah kan ya? Di bawah, iya di bawah tanah. Iya di bawah tanah. Sana yuk. Kotor tempatnya. Gak apa-apa yuk. Berani gak? Berani gak? Kalau nggak kuat kita pergi, balik lagi. Beneran? Hah? Tuh, kotor banget. Kotor banget. Aku kotor. Beneran? Kayak banyak, karena kan hujan ya, banyak genangan air gitu. Tempatnya langsung terbuka gitu. Sampai depannya deh yuk. Mau ngintip aja. Iya ngintip yuk. Ngintip yuk. Maksudnya kayak Gak apa-apa. Hah? kayak nggak layak. Kotor banget. Kotor banget. Ya, lebih ke genangan airnya dan banyak nyamuk-nyamuknya. Tadi kalau dari sini ada yang nempel. Nyamuknya. Ini tetangga. Tetangga emang. Rusuh tetangga. Tapi sini. Berarti 4 bersaudara tuh lu nomor 2. Nomor 2. Ini nomor 3. 3. Nomor 1. Nomor 1. Sini. 1 sini. Gak apa-apa sih ini aja. Kita dinyamukin bareng ini. Udah cepak-cepak gue udah pakai celana pendek lagi. Sini. Nomor 1, 2, 3. Nomor 4. Gak apa-apa. Nomor 4 di mana? Oh, nomor 4 lagi kuliah. Lagi kuliah. Kita normal kok, bukan paranormal. Ini katakan, ini semua anak itu emang mereka walaupun kata orang anak paranormal, tapi mereka semua normal. Iya, seperti anak yang lainnya, sekolah, kuliah. Lu selesai kuliah? Udah, alhamdulillah. Ini juga udah, alhamdulillah. Lu ngambil jurusan apa? Broadcasting UI. Ih, pada hebat-hebat tahu. Ini salah satu universitas IKJ. Ini UI. Iko pinter-pinter ya, normal-normal semua ya? Normal dong, bapaknya aja namanya bodoh. Iya, anaknya pinter. Tapi lu jadi anaknya Ki Joko Bodo. Nama bapak tuh siapa? Agung, Wahyu Agung. Wahyu siapa? Agung kan ya? Kenapa gue jadi Wahyu? Agung kan namanya. Terus kalau itu nulis Agung. Ke Ki Joko Bodo kan? Tapi orang teman-teman lu tahu
kalian tuh anaknya Joko Bodo? Tahu. Terus awalnya, maaf ya, kan kita generasi yang dikit-dikit bully, dikit-dikit gunjing, dikit-dikit itu. Digunjingkan, dibully gitu juga nggak? Maaf sekali ini ada. Ferry, Maaf ya, thank you maaf ya. Iya. Ya, oke. Pernah digunjingkan gitu-gitu nggak? Nah, sekolah kita tuh kan private school ya, dan itu sangat amat baik, bagus gitu. Jadi lingkungannya mendukung sekali. Jadi kita nggak pernah dapat bullying. Jadi sekolah yang menghargai perbedaan masing-masing. Betul, dan kita dari bayi di sekolah itu sampai SMA, sampai lulus itu satu sekolahnya di situ. Jadi orang-orang udah pada tahu. Nah, mungkin tantangannya ketika kita kuliah aja nih. Ada dong beberapa yang, "Ih, lu anaknya duken ya," dan lain sebagainya ada. Tapi kan kayak ya udah sih, biarin aja. Untungnya pas kuliah kan udah dewasa. Udah dewasa dan kayak gitu-gitu juga kayak apaan sih, dia juga nggak tahu kan. Oh, satu sekolah semua. Ya. Sini aja. Dia mau malu, dia no camera banget orangnya. Tapi sebenarnya nggak kalau dibullying mah bukan bullying sih, ledekan mah tetap ada. Karena lu cowok juga kali ya. Iya, tetap ada, tetap kayak anak haram atau anak apa. Ngomong gitu. Sumpah demi apa sih, siapa? Oh, waktu masih SD suka digituin juga, cuman dulu mah nangis. Kalau sekarang mah Ngapain tiba-tiba jadi anak haram sih? ya nggak tahu, namanya juga anak kecil. Iya, tapi di luar dari sekolah lu. Di sekolah. serius? Iya. Masa lu lirikin anak haram? Ya itu kan udah dulu, maksudnya. Iya, sekarang udah banget. makruh. Sekarang mah udah enggak. Sekarang udah halal sekarang. Makruh. Tapi itu, ya itu makan selingkuhan kecil ketika kuliah kan dari berbagai macam daerah dan Ki Joko Bodo itu kan siapa yang nggak kenal Ki Joko Bodo gitu loh. Dulu emang ayah kan emang namanya besar banget ya, Iya, orang bener-bener. terkenal gitu. Tapi sekarang kan udah gak relevan lagi gitu. Orang-orang, siapa sih ini legenda apa nih Ki Joko Bodo itu? Legenda. Sumpah di komen-komen aku ya, kan aku main sosial media juga, sering ngontenin rumah. Abis itu, "Kak, bapak kamu tuh ada di buku sejarah aku ya, yang buat candi itu." Anak-anak zaman sekarang kayak gitu. Tapi makanya tadi gue bilang, kan di rumah gue tuh sekarang tuh udah, karena gue ada aviari, ada binatang-binatang dan lain-lain, terus ada pendopo dan lain-lain itu. Hampir tiap hari itu ada anak TK SD itu datang dikoordinir pakai profesor, jadi 50 orang, 100 orang. Belajar tentang binatang, belajar tentang segala macam, belajar angklung dan lain-lain. Menurut gue ya, di sini tuh bisa banget, maksudnya bisa, nih kayak ini diaktifin lagi. Maksudnya jadi walaupun ini sejarah keluarga Ki Joko Bodo dengan relatif itu, tapi kan ada sejarah bangsanya juga gitu, bahwa saat itu tuh kayak tadi ada Orde Baru tuh seperti gitulah. Iya. Menurut gue sih itu lu bahas juga relatifnya itu loh. Itu kan bagian dari sejarah juga sebetulnya. Ya kali bisa datang kan di tengah kota, tiba-tiba ngeliat ada candi setinggi ini kan cuma orang pinter yang bikin ini. Tapi ya itu kan proses juga ya, lihat nanti kan kayak ini nih, ke lumbung padi ini. Gak semua orang bisa ngeliat lumbung padi sebesar ini dan secara langsung depan mata. Iya sih. Dan orang-orang yang ngerti, dan ini gue tuh beneran suka banget kalau gue gini, ih gila keren banget. Dan gak semua orang bisa menghargai nilai dari itu kan. Begitu rumah ini bernilai banget menurut gue sih. Mau sampai kapan kalian tinggal di sini? Sampai kita punya keluarga masing-masing ya. Dan sampai kapan mau dilestarikan seperti ini? Kalau bisa selama-lamanya sih, karena itu titipan ayah juga untuk tetap merawat dan menjaga. Iya. Karena ya itu kan anak-anak 4 mungkin masih ini, generasi berikutnya belum tentu apalagi kan ini ada hubungannya dengan harta ya. Maksudnya nih tanah seluas ini tiba-tiba benar dijadiin kos-kosan misal, tiba-tiba dari itu kan orang, sementara kan kalian berdua dan bertiga ya semua anak-anak alhamdulillah masih menghormati. Iya, tentu. Iya. Itu apa, Wan? Video itu Tok Hai. Tok Hai itu siapa? Bukan gue kan? Ini gue. Gue tuh ini beneran gue tuh ya memori gue tuh jelek banget. Iya, pernah tahu kita waktu itu masih kecil kan, Mas. Iya, masih kita kecil. foto, ya ada tahu fotonya, iya. Gue ingat pas berangkat sekolahnya. Kita remake nggak sih? Tapi di otak gue tuh anak-anak SD gitu. Masih SD. Iya. Ada Andre Taulani juga. Nih coba kita lihat ya tok kayak ini apa sih? Acara apa sih? Coba. Ada gue bukan? Gak ada gue nya.
Dan ini ada patung leak dan Oh iya, gue pernah syuting juga ini buat GTV. dan ini ada Ini gue beneran. Ini gamelan ini masih ada. Oh enggak, Udah nggak ada. Sayang banget kemana? Itu emang udah lama banget kok ayah pernah udah dihibahkan. Box tembaga masih ada. Box tembaga masih ada. Masih ada. Lihat itu box tembaga. Pinter ini diselipin ya. Kok ada? Oh iya, mau. Oh iya bener, gue pernah ini. Pacimatan. Pacimatan apa? jimat kan jimat. Tempat untuk nyimpan jimat. Oh, tapi aku heran nih, ini kenapa orang coret-coret di tembok? Betul. Imajinasi pengalaman-pengalaman waktu kecil sering main di kali. Katanya kalau orang yang ngetuk-ngetukin pensil di mulutnya, dia nanti Keluar besarnya pohon? enggak, keluarnya dia akan jadi miliarder atau jutawan atau dan sebagainya gitu. Tadi apa, tembaga apa? Gimana sih? Di paling atas. Di paling atas. Itu namanya obat nyamuk ya. Sini. Iya, dari tadi perasaan gue bilang suruh kesini ini. Sini biar masuk frame. Pakai. Ya dulu gue tuh pernah kesini, berarti berkali-kali bener. Iya, berapa kali gitu. Tamu gokil dulu pernah. Gokil. Terus udah gitu berangkatnya mami. Lenongnya. Iya bener. Ini apa itu? Karena Jadi emang lemari tembaga ini aku tuh dulu mau koleksi. Dan kayak aku tuh dari dulu Iya. pengen banget ngejual lemari tembaga itu. Itu Ini kamu kan? Iya, makanya jadi sebenarnya sampai sekarang dijual. Apa yang dijual? Tapi belum ada yang beli. Lemarinya. Mana petualangan tembaganya? ini di 24 dengan cinta. Oh iya. Pani Suteja kan? Nomi gue! Kucing doang. Dia suka banget sama Irfan. Ada nama gue disebut. Aku tuh dari dulu pengen banget ngejual lemari tembaga itu. Itu tema kolektor biasa laku. Iya, makanya jadi sebenarnya sampai sekarang dijual. Tapi belum ada yang beli. Oh, nanti kita cari kolektor-kolektor gitu. Biasanya Mami Koni kemarin. Oh iya. Mami Koni. Irfan Hakim juga Hakim. suka. Oh, suruh main aja ke sini Irfan Hakim. Nah tuh. Ibu Pani Suteja itu pecinta barang antik. Gue juga salah satunya. Lihat di mana? Di paling atas, Atas. tapi tempatnya itu after banjir dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Oke. Gak apa-apa. Gue pakai sepatunya nggak Gak apa-apa. apa-apa. Tapi agak kotor. Mohon maaf ya kalau misalkan gelap atau kayak gimana. Ini emang keseharian kita kayak gini nih. Ini gak ada lampu. Nggak ada lampu. Ini mungkin kelihatannya kayak gelap, tapi kita bisa ngeliat dengan terang. Kita kan matanya mata kucing. Kita kucing. Lampu sebenarnya ada tuh. Cuma dimatiin. Lu matiin aja. Kenapa dimatiin? Gak apa-apa. Karena jarang ada orang di sini jadi. Ah ini nih lampu yang tadi gue bahas tuh. Betul. Ini keren banget, ini tembaga banget, ini keren banget. Ini sih warisan luar biasa sebetulnya. Nah, lemarinya ya. Wow, Masya Allah. Wow, ini lampunya dari atas sampai ke sini. Iya, cuma ini Wih. sorry banget ini. Ini berapa meter ya? Wih, keren banget ini sih. Ih, Iya. keren. Ini lemari tembaga itu. Ini tembaga semua. Iya, ini lemari tembaga semua yang memang ayah tuh sejak dulu tuh udah nawarin ke orang-orang, ayo dong beli lemari tembaganya. Udah 18 buah kayaknya. Iya, dulu tempat nyimpen benda-benda pusaka almarhum. Cuma memang karena benda-bendanya sudah tidak ada, berhijrah pada saat itu, jadi sudah dikosongkan. Benda pusakanya itu apa aja? Benda Keris. pusakanya ya mungkin seperti itu, tapi aku pribadi kurang tahu bendanya. Oke. Terus benda pusakanya dikemanain? Semuanya sudah dilepaskan. Dilepaskan. Tapi kan perlu ritual juga.
Atau begitu aja udah lah? Enggak dong, iya. Kan Dilepasin gitu aja sih kayaknya. dilepaskan. Kan ayah kan udah nggak ada hubungan lagi. Iya. Maksudnya lepas burung aja kan juga ada bukan ritual. Ada prosesnya, rituasi dan lain-lain. Oh iya, mungkin prosesnya itu ayah ada. lakukan. Ini gambar-gambarnya juga guys. Maaf ya. Gambar-gambar. Tuh. Ini tuh beneran ayah bikin. Maksudnya desain dan lain-lain gitu. Gue mau gambarnya ini gitu kali ya. Iya, itu customize. Custom, Iya. gue mau nyari kata custom. Maaf ya, customize. Custom. Ayah yang Kalian tinggalnya di mana sih? Kita tinggal di bawah. Ini memang gak disentuh karena ini juga banyak air. Ini bekas banyak air ya, hujan. Oke. Banjir. konsep malam. Rumah Wednesday. Iya benar. Malam. Rumah alam. Iya nggak apa-apa, dibuka aja kok. Aman aja. Sama. Rumah Wednesday. Kok gue rumah Wednesday apa sih? Film. Oh maaf ya, gue nonton. Maaf ya. Ya nggak apa-apa kok. Ini bludru loh guys, ini bludru. Ininya juga ini ada bahannya tembaga. Oke, emang kalau dijual berapa? Hubungi saja ya. Hubungi aja. Bentuk pegangannya juga tulang yang ini. Ini ada-ada aja ya almarhum ya. Iya, ini macam-macam sih. Ada yang tulang, ada yang seperti ular. Wah. Ini jambak nih. Kacau nih. Tetangga kacau. Tetangga nih. Dulu ayah tuh selalu semua kan rumah gede itu ada yang jarang diinjak gitu. Ini sering ayah sering sini gitu. Sering. Kalau dulu tuh ini buat tempat rapat partai di sini. Itu partai berhenti sayang banget gara-gara laptopnya Dicolok. Betul. Segitu doang itu maksudnya kesel banget. Data-datanya jadi ya hilang semua. Ada berapa ini lemari? 18 buah. Tapi ukurannya beda-beda deh. 18 set ya. Ya. Dari tahun berapa? Satu ya? Oh Di tahun 2000 secandi jadi nggak sih 2018? Oh ini kaca. Tuh. Kaca tebel. Wow. Buat para kolektor nih. Ini kok ada yang bermit mah dilepas. Pas. Dilepas. Ini para kolektor nih. Para penggemar Ki Joko Bodo atau yang menghargai karya seni. Ini gue nganggapnya sih karya seni. Karya seni ini nih layak dikoleksi banget. Ada 18 nih. Ada yang tinggi kayak gini. Itu tinggi berapa meter nih? 5 meter ada kali. 4 meter. 4 meter ya. Tuh ada yang panjang. Ada yang ini juga. Oh ini ada laci-lacinya juga. Betul. Gak ada yang tersisa nih barang itunya. Gak ada. Kosong-kosong semua. Oh iya. Nanti kalau dikasih lihat takut nggak mau pulang. Nanti mau ngikut pulang gimana? Itu nyebelin banget sih. Sumpah. Abis ini gue harus mandi lagi. Ritual mandi. Mandi air itu garam. Astagfirullahaladzim. Ya, sekali lagi guys. Ini para penikmat seni atau yang penggemar almarhum Ki Joko Bodo, Ayah Agung, mudah-mudahan nih ini bisa menambah koleksinya nih. Nih kita lihat tuh, silakan. Nih guys, ternyata di sini juga ada lukisan-lukisan. Ini dari dulu gue tahu. Dan ini lukisannya, kualitas lukisannya juga bagus loh. Bagus banget loh. Ini kisahnya gimana? Dari mana ya? Itu dari sini itu. ya? Dari situ yang bocil di tangan, pegang tangannya. Yang ada mataharinya di atas. Ada matahari itu ada Itu ayah. Ki Joko Bodo. Itu ibunya. Ibunya itu waktu kecil sering pindah kota kan. Heeh. Itu dari Bali langsung pindah ke Jogja.
Itu pindah itu sama kakaknya, sama keluarganya, sama ibunya. Seperti ini. Pindah itu TK tuh, yang sebelah situ tuh TK. Nah dari kecil dia udah ada pemikiran-pemikiran tuh. Iya, udah ada pemikiran aneh itu. Terus itu TK tuh. TK. Itu TK-nya ayah, betul. Itu teman TK-nya ayah itu salah satu orang keraton juga. Oh makanya ayah. Itu yang padahal ayah juga kan Raden juga. Betul, ayah Raden juga. Habis itu kayak cinta pertama ayah itu deh, anak TK itu deh. Kayaknya ya, sampai inget sampai dikituin loh. Sampai dilukusin. Bener. Terus itu pindah rumah. Itu kakaknya ayah. Ayah tinggal sama kakaknya ayah yang udah berkeluarga. Oh, akhirnya ayah pindah. Pindah lagi ke Jogja itu. Tuh main-main di sungai. Ini masa kecilnya tuh. Oh, ini tuh bayangan-bayangan memori-memori ayah ya. Iya. Itu Komodo ya. Ini suka main mandi di sungai. Terus dulu kan ada mitos ya. Kalau yang gini-giniin pensil ke antara mulut dan gigi itu bakal jadi orang kaya atau orang sukses. Itu makanya digambarinnya pakai itu. Ada orang. Gue gak tahu mitos itu. Aku juga tahu dari ayah. Terus itu tuh ayah dulu kan tinggal di sekitaran keraton. Dulu ayah tuh suka nyapu halaman keraton gitu katanya. Suka nyapu. Terus dapat informasinya dari radio segala macam. Kemudian itu udah mulai dewasa, udah mulai proses. Kayaknya ini proses spiritualnya deh. Kalau yang ini jual beli motor. Iya, itu. Atau pinjam atau apa itu ya? Ada orang ngasih kunci gitu. Kayaknya sih minjem motor itu. Beli motor terus proses spiritualnya. Terus itu tuh ayah ngasih hadiah ke salah satu stasiun radio. Karena waktu itu stasiun radio itu yang ngasih tahu mitos tentang pensil itu. Gara-gara itu mungkin ayah ternyata ayah bisa sukses segala macam. Oh ini jadi beliau lagi nyapu keraton denger radio. Kemudian ada katanya mitos kau pensil digigit kotokin di sini akan jadi orang sukses. Orang kaya atau orang sukses. Dia lakukan punya mimpi ketika sudah terjadi. Dia datang ke radio itu. Hadiah ke radio betul. Nah itu Istana Wong Sintingnya. Dan ternyata sekarang beliau beneran jadi Wong Suki dengan istana namanya Istana Sinting ada? Istana Wong Sinting. Istana Wong Sinting. Udah itu ayah dan itu keluarganya tuh. Itu yang kayak malaikat itu keluarganya yang udah nggak ada. Itu yang digambarin putih terbang-terbang di sekelilingnya. Iya. Ini siapa aja ceritanya? Itu yang cowok, yang kakak ceweknya itu kakakku, itu kalau aku yang megang pesawat dan mobil. Oh itu kamu? Iya betul. Itu tadi siapa kakak cewek? Ivan. Itu Sasti yang digendong. Sasti masih bayi. Nah itu ibu. Oh ini anak masih 3. Masih 3. Ya yang keempat nggak ada. Belum. Dia emang nggak direncanakan. Ivan, Sasti, baru Revo. Betul. Emang gemuk lu dulunya? Dia gemuk banget. Beneran? Iya. Iya lumayan. Terus sekarang udah jadi ikut Zumba lu sih. Zumba lu. Instruktur. Tapi Revo lu bisa menceritakan ini berarti ayah pernah bercerita itu? Lebih karena setiap orang yang kesini selalu nanya ini jadi aku cari tahu sih. Dan lu tahu dari? Tahu dari ayah juga sebenarnya. Itu romantis tahu. Ketika seorang laki-laki kepada anaknya, terutama yang laki-laki menceritakan kisah hidupnya, berarti itu kayak memperkenalkan ini bapakmu loh. Betul. Dan pemikiran yang dirasa itu ditransfer. Betul. Dan lu sampai dari sini lu sampai tahu ingat gitu. Iya. Keren sih itu detail banget. Aku aja nggak tahu. Beneran. Iya. Aku taunya tentang relief aja yang di luar rumah. Betul. Perbedaan kualitas. Aku suka persaingan persaudaraan seperti ini. Tapi itu romantis banget tahu bapak kepada anak seperti itu tuh. Iya. Ayo dong ke 5 agama itu yuk. Ke bawah ini. Iya kayaknya tapi nggak bisa. Iya. Nggak bisa dimasukin. Depannya deh. Bener-bener. Ada sesuatu yang disembunyikan di situ kan? Enggak. Sumpah enggak ya. Parah banget nanti menggiring opini. Enggak. Tapi di sini ada yang datang buat jejak apa sih mistis gitu-gitu, syuting gitu-gitu. Oh, kalau ngonten ada, masih suka ada. Ada. Tapi ya tetap izin sama aku sama Sasti. Iya, kita izin. Dan yang gitu tuh kan kadang-kadang beneran ada, kadang-kadang dibuat-buat seperti ada kan. Tapi jujur ada beberapa orang yang datang ke sini untuk menyalahgunakan dulu ayahku seperti apa. Ada. Bahkan di makam ayahku ada juga yang
ini harus ritual dan lain sebagainya gitu ya. Dan ayah nggak mau itu terjadi Nggak menurut mau gue. itu. Dan kita harus meluruskan itu. Tidak ya teman-teman. Jadi alhamdulillah tadi juga gue udah bahas bahwa seorang Ki Joko bodoh itu tidak bodoh seperti yang namanya. Tapi justru dia itu adalah orang pinter. Tapi orang pintar itu seperti bukan, kalau bokap disebut dukun gimana perasaan lo? Tapi emang dulu dukun. Ada sebutan lain nggak sih? Iya, tapi ada Orang sebutan lain pintar. nggak sih? Itu spiritual. Spiritualis, tapi bebas sih sebenarnya Ahli kita. metafisis. Nah itu lebih. Tapi alhamdulillah di akhir hayatnya, di akhir hidupnya justru almarhumah itu kembali ke fitrahnya. Betul, itu Manusia yang tidak merasa lebih dari manusia lain, manusia yang sebetulnya dari Allah juga ingin bermanfaat kepada manusia lain, tapi dengan caranya, Betul. ya kan? Dan dengan aksinya, dengan pengorbanannya sampai di penjara untuk menegakkan kebenaran itu berusaha dilakukan dengan membuat partai yang akhirnya harus kandas. Mungkin itu sebetulnya kesedihan dan juga kegagalan dari seorang Betul. Ki Joko Bodo. Bisa menurut gue jadi sih. sih. Iya. Bisa jadi kenapa dibuat partai itu ya karena mungkin ayah peduli banget sama Iya. nasib bangsa gitu. Kayaknya gue pernah nanya ke Ki Joko Bodo kenapa pakai bodoh, karena menurut dia kita semua tuh bodoh. Iya. Kita tuh gak boleh ngerasa lebih pintar daripada yang lain. Makanya dia merendahkan diri Ki Joko Bodo. Walaupun orang menganggap dia gini, ya saya tuh bodoh. Itu Iya. selalu gitu. Betul, Betul ya? Emang selalu begitu. Nah, gue tuh memori gue tuh kadang-kadang muncul gitu-gitu. Emang itu bukan muncul, emang dibisikin. Aduh. Ilmu gitu. Pernah ada dimimpi sama Ki Joko Bodo gak? Sama ayah gak? Aku pernah. Dan tapi mimpinya bukan kayak kamu harus naik ke gunung ini. Enggak. mimpi Tapi biasa. mimpinya lebih ke kayak gimana sih nak, udah nggak ada ayah nih, ceritain dong apa aja yang. Kapan itu? Itu mimpinya ya mungkin 6 bulan sekali lah. Mimpi Oh, itu sering? kalau aku lagi Sering? kalau aku lagi sedih dan lain sebagainya, tapi kan balik lagi ya, kalau kita dimimpiin kita emang harus Mendoakan berdoa, dan ya, lain-lain. mendoakan dan lain sebagainya. Sosok ayahnya sebelum hijrah atau sesudah hijrah? Gondrong atau pendek? Ayah yang udah pakai baju putih-putih. Iya, ini kan ayah selalu putih-putih ya. Iya. Bajunya putih-putih, baju putih-putih panjang, terus selalu ditanya gimana, berat nggak hidup dan lain sebagainya lah, intinya gitu. Iya, happy banget. Iya, lumayan. Iya, happy banget tau. Nah, kalau aku sih sebenarnya lumayan sering kalau mimpi soal ayah. Mungkin Ayo kalau doa. enggak, maksudnya kalau dua tahun terakhir tuh hampir tiap bulan tuh ada mimpi soal ayah. Cuman kalau sekarang udah agak jarang, mungkin 3 Isinya? bulan sekali. Ya isinya kayak ngobrol aja sih, lebih kayak serpihan memori aja kayak dulu ngapain gitu-gitu. Mungkin lebih kayak kangen aja. Ya Allah, gue tuh jarang mimpi almarhum. Bapakku juga udah meninggal di tahun 2017. Gitu. Tapi salah satu kenapa Ki Joko Bodo tuh tidak boleh merasa lebih dari orang lain dan lain-lain. Dan Ki Joko Bodo tuh pernah ngomong katanya nggak percaya sama manusia Iya, betul. karena pengalamannya. Iya, karena mungkin banyak Kekecewaan. dikecewakan sama manusia, jadi lebih baik tidak berharap sama manusia. Mungkin ayah berpesannya begitu ke kita. Dan itu intinya benar tahu. betul, setuju, Iya kan? setuju. Iya. Masuk akal sebenarnya sih. Tadi mimpi lu isinya apa? Nggak ada apa-apa yang spesial gimana? Lebih ke kayak serpihan memori aja, serpihan kayak dulu pernah ngapain sama ayah, terus kayak ke recall aja di mimpi gitu. Mungkin lebih kayak kangen. Cuman kadang-kadang kalau misalnya ngerasa hidup lagi lumayan ngambil keputusan bodoh nih, biasanya aku suka dimimpiin ayah kayak gitu. Aku suka dimimpiin ayah sama aku mimpi aku ngelihat diriku waktu kecil gitu. Lebih datangnya begitu. Kangen, itu tuh kangen. Gue dari tadi nanya deket? Enggak, itu deket. Deketnya dalam hal apa dulu? Deket. Cuman kita emang jarang ngobrol aja sebenarnya. Tapi deket. Iya, deket. Mungkin love language-nya ayah tuh nggak gitu. Iya. Ya kan? Jadi di bawah sadar lu tuh deket banget sebetulnya sama ayah lu. Iya sih. Pemikiran ayah itu tuh nyampe kayak ini aja. Adek lu takjub dengan sedetail itu. Iya, ya kan? sejujurly. Iya. Iya. Iya, deket deh gue. Apa ralat? Iya. Deket. Ntar Ki Joko Bodo marah lagi. Ini pernah ada suara-suara apa sih nih? Wah, nggak ada. Mau dipanggil Orang dia dengar suaranya. kata ada suara perempuan nangis. Itu kan dulu. Sekarang udah cabut kali perempuannya. Tapi ini kan banyak media yang bisa ditempatin ya. Banyak. Cuma ya nggak mengganggu. Kalau kita Iya. percaya selama Iya. dia nggak mengganggu. nggak mengganggu. Rumah gue juga kan yang tadi gue cerita lagi, rumah antik, barang-barang antik. Gue sih nggak diganggu.
Yatim aja. Nah itu. Itulah ada tapinya. Ada peninggalan buku katanya dari ayah? Ada. Ayah tuh ninggalin buku gitu. Di mana? Ada di kamar sih. Buku autobiografi. Autobiografi. Jadi ini menarik banget. Kita tuh baru tahu waktu ayah udah meninggal. Jadi tiba-tiba ternyata ayah ada bukunya dan ternyata banyak kayak misteri-misteri yang kita nggak tahu tujuan ayah selama hidup itu seperti apa, baru adanya di buku tersebut. Ada di buku itu. Buku yang diperjualbelikan bebas? Sebenarnya kayaknya belum sempat dijual belikan bebas, baru kayak di sampler doang, dicetak doang, beberapa gitu. Dicetak dong. Boleh lihat ya, maaf banget. Mau aku ambil atau gimana? Boleh di mana? Kamar lu? Yuk kita lihat kamar anak hijau. Semuanya aja. Kaget kita. Gue disempat nih kayak. Kaget kita. Jujur kaget nih. Nah, Mana. Aku ambil dulu. Yuk kita ikutin. boleh. Sekalian turun kali ya. Udah, sambil jalan dikit. Ada aja. Ya, dia jebakan Sambil gue tutup dapet dulu. nih. Tuh, wow, wih, ini hanya orang nyentrik, gue nyebutnya itu orang gila, orang sinting, tanda kutip positif ya, yang menciptakan tempat tinggal kayak gini, sumpah, ini mah kayak imajinasi beliau almarhum diwujudin. Betul. Dan gak semua orang bisa masuk ke pikiran dia dan mewujudkan mimpinya itu. Betul. Makanya tadi ada partner. Ada Artinya masih partner. ada itu tuh. Partnernya itu masih ada sih, tapi jauh dia, bukan di sini. Di Setahu di Bali. Bali. Oh. Dan menemukan tukang yang mau masuk itu juga perlu khusus juga. Iya. Gitu. Betul. Ya kan? Nggak bisa sembarang. Iya benar. Di sini aja bisa ngeliat juga. Yang bisa dinaikin tuh sampai mana? Sampai atas juga bisa itu. Tadi kita baru sampai mana? Itu. Baru dua. Udah gak kuat. Alasannya gini, ya sesek. Tapi benar sesek tadi. Sesek ya? Ini Nah, bukunya. ini bukunya. Tebal banget. Lumayan ya, jadi ada 2 part gitu. Ki Joko Bodo menemukan kebenaran hidup paranormal spektakuler. Iya betul. Jadi ada sejarah-sejarah hidupnya dia. Dia dulu tinggal di mana segala macem. Tahun 2011 loh. 2011 ya. Ini temennya tuh namanya ini nih, Buana Grace. Nih gue dari tadi gue mau baca Maaf ya desainnya emang. Muriono ini yang orang Bali yang tadi Iya, yang gua tinggal di bilang, Bali sekarang. temennya. Pas ayah meninggal, beliau kehilangan banget dong. Iya kehilangan sih. Cuman aku udah nggak berkabar, jujur udah nggak berkabar sama Beliau. orang ini. Beliau. Tapi lewat sosial medianya emang suka DM sih kayak turut berduka dan lain sebagainya. Autobiografi Ki Joko Bodo, kisah buat anak cucu. Iya betul. Itu dia. Ya Allah, gue merinding. Kisah buat anak cucu menemukan kebenaran hidup. Ini tuh banyak filosofi, banyak pesan tahu dari beliau tuh. Betul. Dari bangunan ini pun. Izin buka ya? Boleh. Ini ada foto siapa? Foto Revo. Revo ini. Betul ada foto itu ya? Ini siapa? Nggak tahu. Orang lupa. Revo, lu segemoy ini. Iya. Iya, Sampai dulu. SMA masih gemoy. Ya masih. Ya sih, gak apa-apa sini aja. Oh, ntar boleh. bilang. Itu. Tuh, ini aja foto udah kebalik Kebalik. emang. Nah itu ada daftar-daftar. Di sini ternyata yang lu temuin apa? Ternyata ini tentang, mostly ini tentang sejarah hidupnya ayah sih. Kayak ayah tuh dari kecil tuh udah biasa hidup berpindah. Karena kan ayah kan emang nggak pernah lihat bapak aslinya kan. Soalnya waktu ibunya mengandung, bapaknya meninggal gitu. Jadi nggak pernah lihat sosok ayah kandungnya. Jadi gitu. Jadi ayah ceritain lah soal kesedihan gimana sih kesedihan jadi anak yatim yang nggak pernah lihat ayahnya. Terus itu lumayan juga kekurangan ekonomi kan saat itu kan. Makanya kenapa ayah tuh sangat menyesali kepergian kakaknya adalah kakaknya yang laki-laki itu tempat ceritanya ayah. Ya yang diculik dan Betul, hilang. tempat cerita di mana ayah tuh pernah ngomong, aku bakal jadi orang kaya, aku bakal jadi orang hebat ke kakaknya ini. Cuman kakaknya
nggak percaya. Sinting kamu mungkin gitu ya. Jadi Iya. ayah tuh sebenarnya pengen ngebuktiin ini berhasil loh gitu ke kakaknya, cuman ya gara-gara diculik jadi udah nggak bisa gitu. Dan almarhum tuh pesan tentang kehidupannya itu ternyata tidak hanya di relief saja, tapi di lukisan dan ternyata di buku juga. Di buku, betul. Dia tentang pendirian Partai Permata Nusantara juga. Betul, ada partainya. Iya, dikasih ada tahu. juga. Terus sesuatu yang lu akhirnya selama ini pengen tahu misterius gitu, akhirnya terjawab di buku ini, salah satunya apa? Tentang dulu kan kita mikirnya ayah tuh nggak selalu, maksudnya ayah tuh kenapa sih kerja terus, sibuk terus gitu, kayak nggak ada waktu untuk keluarga. Tapi ternyata apa yang ayah lakukan ini sebenarnya ya untuk kita. Rasa sayang yang dia tunjukkan tuh ada dalam buku ini. Entah apa. Ternyata sesayang itu. Sesayang itu. Ternyata memang ya dia sosok benar-benar family man banget gitu. Betul. Muda tahu dia tuh tampilannya muda. Kenapa dibalik sih sama dia? Ini bukunya emang kebalik-balik. Jadi di halaman dibalik-balik. berikutnya kebalik-balik. Nggak tahu sih. Mau bikin repot lu Ki. Konsep itu. Konsep Jangan protes. Jangan protes. Oh jadi ada ini dari sini gini, maaf ya. Dari sini Iya. gini, dari sini gini. Betul. Repot lu Ki. Dua sisi. Tapi beda nggak sih Mas yang ini tentang SDSB lo masih spiritual? lu tau SDSB nggak? Apa tuh? Itu Sekolah. perjudian zaman dulu, bukan sekolah SD. Dulu Porkas. Kemudian SDSB itu kepanjangannya apa? SDSB itu kalau sekarang tuh kayak judol lah gitu. Tapi kalau ini tuh judi yang difasilitasi oleh pemerintah. Porkas ini. dan SDSB bukan difasilitasi pemerintah, pokoknya ada aja di negeri itu. Jadi tuh sumbangan dermawan sosial. Iya, padahal ujung-ujungnya itu judi. Iya, iya, Tapi iya, semua iya, orang iya. itu merasa gitu. Ya itulah ya. Itu Zaman mungkin ada dulu. Itulah ya. pengalaman mungkin. Nih, tuh bener kan? SDSB Porkas dan bentuk apapun yang sedang mengejar di tengah masyarakat terkonsisten semua berubah dan tidak sedikit orang percaya dengan ramalanku karena tebakan nomor angka-angka yang kuberikan pada pemilik tembus. Oh dia ngeramal ini terus pada tembus. Oh iya. Ya Allah gue belum kenal sih ya. Gitu. Pendek kata, sejak kecil aku punya bakat sixth sense yang bagus. Indra keenamku sudah jalan dengan baik, bahkan ada rahasia petualangan yang tidak bisa kututurkan tentang ini. Memandang pengetahuan sama lama ini keanggap sebagai tapak. Aku terus tapak karena aku bisa merasa bukan merasa bisa. Apa kata-kata bagus apa? Karena aku bisa merasa bukan merasa bisa. Ya, itu. Tapi bener sih, maksudnya beberapa orang diberikan kelebihan kayak bukan bisikan sih, kayak apa akan terjadi apa gitu. Tapi ada yang berbagi ke orang, ada cuma dipendam sendiri dan lain-lain. Itu gift. Betul. Makam Yesus. Perjalanan spiritual. Iya, tapi memang almarhum ayah itu mempelajari seluruh kepercayaan Iya, yang ada. Itu makanya di yang itu ya. Tadi. Ih, kok dia boleh nulis ya? Iya, dulu. Ini sampai jamnya loh. Ya tapi sampai jam-jamnya gitu loh. Boleh tuh nulis berarti nih. Emang suka nulis ayah itu. emang penulis. Jadi fun fact, dulu ayahku emang di tembok rumahnya yang dulu itu selalu menuliskan keinginan-keinginannya. Jadi keinginannya satu persatu tuh terwujud dan ada buktinya gitu dari tulisan. Jadi kayak Afirmasi. Iya, afirmasi. Positif. Bentuknya tulisan gitu. Dan ayah tuh sebelum akhir hayatnya ayahku tuh suka banget nulis sesuatu gini nih. Beliau tuh sakit atau apa sih? Nih. Beliau sakit. Sakit apa sih? Sakit darah tinggi. Sempat dirawat di rumah sakit. Sempat dirawat. Terus dia nggak sadarnya gitu-gitu. Iya, gerakannya. dia menuliskan sesuatu di tangannya kayak Lu gitu. kenapa nggak dikasih bolpen dan kertas? Udah nggak kebaca juga tulisannya Iya, udah nggak kebaca tulisannya. Itu Udah, benar-benar di refleks akhir aja. mau di akhir hayatnya banget emang kayak gitu. Kayak tapi emang dari dulu almarhum ayahku tuh menulis. Suka nulis, suka lagu juga, nyanyi. Seniman. Biasa. Nih, kuburanku. Apa-apa. Aku ke Bali hari ini, Senin 16 Juni 2009 jam 9 malam. Mengudara di Soekarno-Hatta Bandara membuatku ciut. Bukan berpikir jernih tentang hidup, tapi aku membayangkan akhir dari hidup ini. Aku kemana dan di mana. Kembali ke tanah kelahiranku sama saja menuju penguburan hidupku. Kayaknya aku siap mati. Apalagi sedulur pancerku sudah pernah bilang, Bali terutama Denpasar terancam bencana alam dan amuk bumi. Terjadi hari ini loh, di bulan-bulan ini. Denpasar ya banjir. Laut murka dan bumi akan tenggelam. Ini 2009. Apa aku harus terkubur di Bali, di Denpasar, di Monang Maning, dalam pelukan istri keempatku?
di Bali emang keempat. Oh iya, kalian yang ketiga soalnya. Maaf ya. Dengan meninggalkan 9 keturunanku, ternyata 9. Aku tidak tahu karena pandanganku makin jelas. Kayaknya akhir hidupku memang di bumi kelahiranku. Membaca akhir hidup sama dengan menjalani tapak kematian. Aku tahu tubuhku tidak abadi secara ragawi, hingga perlu kuburan. Tapi tubuh rohaniku abadi. Untuknya aku gali ilmu setinggi-tingginya. Sebab ilmu juga abadi. Aku membangun istana dan candi. Sedulur pancerku menciptakan ilmu. Sehingga klop. Sedulur pancer itu yang itu kali ya? Iya, yang dimaksud yang nulis buku ini. Iya betul. Bahwa kami akan tetap tegak abadi sekalipun jasad kami kembali kepada bumi. Kebun Pala 19 Juni 2009 jam 1:30 malam. Di rumahnya ini. Entah kenapa gue kebuka yang ini. Rata-rata orang yang membuka bukunya memang ada message personal gitu loh. Wow. Ya, dan tapi Ki Joko Bodo akhirnya berakhir di Alhamdulillah. Di Jakarta. Iya. Tapi mengenai Bali dan lain-lainnya mudah-mudahan hanya bencana sesaat dan itu adalah reaksi dari alam yang tidak dihormati. Tidak hanya di Bali tapi di seluruh negeri. Ketika kita merusak alam, alam akan memberikan signal bahwa kalian sudah merusak kami. Kami akan meluluh lantakan kalian. Mudah-mudahan ini pertanda-pertanda bahwa kita harus mulai mencintai alam kita ya. Amin. Ki Joko Bodo sudah tiada, meninggalkan kita. Mudah-mudahan ilmu tidak hanya untuk anak-anak tercintanya, tapi juga untuk kita semuanya. Betapa cinta beliau pada negeri ini, pesan-pesan dari bangunan yang nyeleneh ini bisa diambil manfaatnya. Ya, thank you ya kunjungan ini. Buat gue sih kunjungan spiritual banyak ilmu-ilmunya juga. Gue sebetulnya pengen nangis. Iya. Pertemuan beberapa kali tapi ya. Pandangan negatif mengenai beliau dengan namanya Joko Bodo dengan atributnya sebagai paranormal dan lain-lain berakhir dengan indah. Amin. Menjadi seorang yang kembali ke fitrahnya dan husnul khotimah insya Allah. Amin. Semua orang tidak tahu berakhir seperti apa. Berharap mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah SWT di kondisi terbaik dari sisi kita, dalam diri kita. Amin. Thank you ya. Terima kasih banyak. Thank you so much, Ayah Valentin. Ya. Jangan gue terlalu. Bye-bye guys. Assalamualaikum.